Halo teman-teman semua. Pernahkah kalian membayangkan secara sederhana konsleting listrik atau korsleting terjadi ketika arus listrik mengalir di luar jalur yang seharusnya? Misalnya, dua kabel yang seharusnya terpisah tiba-tiba bersentuhan. Saat ini terjadi, resistansi listrik menurun drastis, menyebabkan lonjakan arus yang sangat besar, dan tiba-tiba di balik kenyamanan listrik yang menerangi rumah kita, ada ancaman tak terlihat yang mengintai, sebuah bahaya yang bisa berujung pada kebakaran, bahkan kehilangan nyawa. Ya, kita bicara soal konsleting listrik. Banyak dari kita mungkin menganggap enteng atau bahkan tidak tahu gejala-gejalanya. Tapi percaya atau tidak, di banyak kasus bencana kebakaran rumah seringkali berawal dari satu pemicu konsleting listrik yang tidak terdeteksi. Di video ini, saya akan membongkar semua bahaya tersembunyi ini, memahami gejalanya, dan yang paling penting, saya akan tunjukkan cara mendeteksi konsleting listrik sebelum terlambat. Bagian kabel yang terbuka akibat korsleting sangat berpotensi menyebabkan sengatan listrik fatal jika tersentuh. Ini adalah pengetahuan vital yang wajib kalian kuasai. Seringkali kita menancapkan terlalu banyak alat elektronik ke satu stop kontak atau satu jalur sirkuit. Ini menyebabkan beban berlebih pada kabel. Kabel akan panas, isolasinya bisa meleleh, dan terjadilah korsleting. Ini biasanya masalah yang terjadi sejak awal pembangunan atau renovasi. Pemasangan kabel yang tidak rapi, sambungan yang tidak kuat, atau penggunaan material yang tidak sesuai standar, semua bisa jadi bom waktu. Hindari penggunaan colokan tinggi atau stop kontak bertumpuk secara berlebihan. Oke, mari kita mulai dengan dasar. Apa sih sebenarnya konsleting listrik itu? Peralatan listrik normal akan terasa sedikit hangat, tapi jika stop kontak, sakelar lampu atau kabel terasa sangat panas, bahkan membakar saat disentuh. Lampu yang sering berkedip atau cahayanya meredup secara tiba-tiba. Jika kalian mendengar suara dengungan, desisan, atau bahkan letupan kecil dari dalam stop kontak, sakelar, atau panel listrik, itu adalah tanda pasti adanya masalah internal. Ini adalah suara peringatan dari bahaya yang mengintai. Gunakan stop kontak secukupnya. Jika butuh lebih banyak colokan, pertimbangkan instalasi stop kontak tambahan oleh teknisi profesional, terutama saat alat elektronik lain dinyalakan. Ini dia langkah-langkah pencegahan yang bisa kalian lakukan agar terhindar dari bahaya. Korsleting bisa jadi tanda adanya fluktuasi, tegangan, atau bahkan masalah pada instalasi listrik yang mengarah ke korsleting. Begitu ada kabel yang terkelupas atau terlihat rusak, segera ganti dengan memahami bahaya korsleting dan gejala-gejalanya. Kalian sudah punya senjata ampuh untuk menjaga keamanan rumah dan keluarga. Jangan pernah meremehkan masalah sekecil apapun yang berkaitan dengan listrik. Selalu beli alat elektronik dan aksesoris yang memiliki standar keamanan yang jelas. Luangkan waktu untuk memeriksa instalasi dan peralatan listrik di rumah kalian. Untuk rumah tua atau yang sudah lama tidak diperiksa, timbangkan untuk melakukan audit instalasi listrik oleh teknisi profesional. Setidaknya setiap 5-10 tahun sekali. Jangan ditunda-tunda atau hanya diisolasi seadanya. Ini indikasi serius adanya masalah. Bisa jadi itu overload atau korsleting kecil. Matikan listrik dari MCB utama dan jangan gunakan lagi sampai diperiksa. Ini adalah
Salah satu indikator paling jelas, jika tercium bau seperti plastik terbakar, karet terbakar, ini adalah investasi yang sangat penting. Atau sudah mencoba mendeteksi sendiri, tapi tidak yakin. Atau bahkan mencium bau gosong yang terus-menerus. Segera panggil teknisi listrik profesional berlisensi. Jangan pernah mencoba memperbaiki masalah listrik yang kompleks jika kalian tidak punya pengetahuan dan alat yang memadai. Keselamatan adalah prioritas utama. Sediakan APAR di rumah, terutama di dekat dapur atau panel listrik. Pelajari cara penggunaannya, atau kabel gosong di sekitar stop kontak, sakelar, atau alat elektronik. Segera waspada jika kalian melihat percikan api atau kilatan cahaya singkat saat mencolokkan steker atau bahkan dari dalam stop kontak atau sakelar. Ini adalah sinyal bahaya serius. Itu menandakan adanya kontak yang tidak sempurna atau korsleting kecil. Segera cabut alat dan periksa stop kontak atau panggil teknisi. Bau ini menandakan isolasi kabel atau komponen listrik mulai meleleh. Jangan abaikan bau ini sekecil apapun. Alat elektronik yang sudah rusak, usang, atau bahkan yang tidak memenuhi standar keamanan punya potensi besar menjadi pemicu korsleting. Miniature circuit breaker adalah pahlawan tanpa tanda jasa di rumah kita. Fungsinya untuk memutus aliran listrik secara otomatis jika terjadi beban berlebih atau korsleting. Jika MCB di panel listrik rumah kalian sering anjlok atau jatuh tanpa alasan yang jelas, itu adalah tanda kuat adanya korsleting atau beban berlebih. Jangan cuma dinaikkan terus. Cari tahu penyebabnya. Jangan ragu untuk segera ganti alat yang sudah tidak layak pakai dan hindari penggunaan charger palsu atau murahan. Kenapa ini sangat berbahaya? Panas berlebih. Seringkali ada gejala-gejala awal yang bisa kita deteksi jika kita peka. Ini dia sinyal bahaya yang wajib kalian perhatikan. Lonjakan arus ini menghasilkan panas yang luar biasa. Panas inilah yang bisa melelehkan isolasi kabel, bahkan membakar material di sekitarnya. Percikan api. Kontak langsung antara kabel-kabel yang bermasalah seringkali memicu percikan api jika ada material mudah terbakar di dekatnya, seperti tirai, karpet, atau perabot kayu. Api bisa menyambar dengan cepat. Sengatan listrik. Jadi, jangan pernah meremehkan masalah satu ini. Ini bukan cuma soal kerusakan alat, tapi nyawa yang jadi taruhannya. Untuk bisa mendeteksi, kita harus tahu dulu apa saja penyebab umum konsleting listrik di rumah. Dengan memahami penyebabnya, kita bisa lebih waspada. Kabel terkelupas atau rusak. Ini penyebab paling klasik. Kabel listrik yang sudah tua, terkelupas isolasinya karena usia, gigitan tikus, atau gesekan dengan benda tajam, sangat rentan menyebabkan korsleting. Dua kawat di dalamnya bisa bersentuhan langsung. Selalu periksa kondisi kabel di rumah kalian, terutama yang tersembunyi. Overload atau kelebihan beban. Peralatan elektronik rusak atau tidak. Standar instalasi listrik yang buruk. Sekarang, bagian terpenting, bagaimana cara kita tahu kalau ada konsleting listrik di rumah? Konsleting tidak selalu langsung meledak atau terbakar, bau gosong atau hangus. MCB sering jatuh atau anjlok, percikan api atau kilatan cahaya, stop kontak atau sakelar panas saat disentuh, lampu berkedip-kedip atau redup, terdengar suara dengungan atau desisan. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Jangan overload. Stop kontak. Ganti kabel rusak segera. Gunakan alat berstandar SNI. Periksa instalasi listrik secara berkala. Sediakan alat pemadam api ringan.
kapan harus panggil ahli listrik profesional. Jika kalian menemukan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, teman-teman, listrik adalah kebutuhan, tapi juga bisa jadi ancaman jika tidak ditangani dengan benar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan praktis untuk kalian semua. Ingat, lebih baik mencegah daripada menyesal. Jangan lupa like video ini jika kalian merasa tercerahkan, share ke teman dan keluarga agar mereka juga tahu pentingnya hal ini.